Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kenalan nama Anda? Saya Fatimah Zahra. Oh, mengenai mondok di sini, Anda sebagai yang bisa dikatakan penerus, apa sih setelah Anda bisa bersosialitas dengan orang-orang yang mungkin Anda nggak kenal sebelumnya dari desa lain atau bahkan dari kota lain, apa sih yang bisa Anda ambil dari kegiatan Anda di selama mondok ataupun di pendidikan seperti kuliah Anda, itu apa sih yang bisa Anda ambil motivasinya? Saya mulai dari masih junior baru masuk, anak baru, santri baru, sudah mau agak senior ya. Saya sering sekali berpikir anak-anak yang beda kota yang kayak tadi Mbak Leli bicarain. Itu menurut saya hal yang menantang banget. Soalnya kayak mondok di Madura, anak Madura, semua kan udah rata-rata udah bisa bahasa Madura ya. Cuman buat orang kota lain kayak Sidoarjo yang belas sama sekali nggak bisa pakai bahasa Madura, itu menurut saya itu tantangan banget. Yang harus belajar pakai bahasa Arab, nulis pakai bahasa Arab, cuman yang bacanya tuh kayak baca Madura gitu, tantangan banget. Itu bisa jadi gimana ya, ilmu baru, hal-hal baru gitu. Terus dari masa-masa perkuliahan mungkin yang Anda sudah lewati dari SMP mungkin, terus SMA, di bangku perkuliahan itu apa sih yang bisa jadi sisi positifnya buat mereka-mereka yang juga pada duduk di bangku perkuliahan, cuma yang untuk secara umumnya, bukan di lingkungan pondok? Oh, kalau kata saya dari sisi positifnya, lebih baik kuliah sambil mondok. Bukan karena saya kuliah sambil mondok ya, enggak, cuman itu enggak jadi alasan. Terserah orangnya sendiri ya. Kalau di luar orangnya bisa jaga sendiri ya, itu tergantung orangnya. Tapi sebaliknya punya sempat pikiran minder nggak sih kalau misalnya takut ketinggalan zaman gitu? Soalnya kita kan di lingkungan pondok, sedangkan kita juga harus beradaptasi dengan para mahasiswa-mahasiswi di luar sana. Iya. Sebenarnya itu bukan jadi alasan kita buat kudet atau nolep lah apa, itu nggak jadi alasan. Kalau kita kuliahnya di pondok, belajarnya kayak orang di luar, kita giat bacanya kayak orang di luar, itu bisa jadi kita lebih berprestasi atau lebih kan itu ya saling menyambung juga. ya lebih multi talent dari yang di luar. Toh yang di luar belum tentu juga tahu yang kayak di sini. Soalnya kalau mondok sambil di dalam mondok sambil kuliah itu kita punya waktu masing-masing. Kayak kita harus fokus hafalan, kita di hafalan juga harus standby, harus bisa. Terus kita sambil kuliah. Jadi dua pelajaran sekaligus kita dapat semua, dari keagamaan kita dapat, dari segi kuliah juga kita dapat. Terus dari tujuan Mbaknya mondok, Mbak Zahronya mondok itu yang paling tujuan Mbak Zahro mondok di sini tuh apa sih yang mungkin Mbak Zahro itu pengen banget didapetin? Tujuan saya mondok ya, nomor satu untuk saya sendiri ya, untuk kehidupan saya sendiri, biar jadi biaya nanti yang mau kehidupan selanjutnya. Iya, sambil kuliah biar dapat dapat nilai-nilai hidup lah, intinya gitu. Kalau di pondok itu kan bisa sisi keagamaan juga bisa. Iya, terus bisa. Dari bersosialitas itu kan juga bisa. Kalau kegiatan-kegiatan yang Mbak Zahro jalanin itu di masa-masa mondok, apa menurut Mbak Zahro itu lebih berat mungkin ketimbang dunia luar? Kalau lebih beratnya itu lebih berat banget. Soalnya kita harus sama-sama fokus di dalam keagamaan, kita harus fokus di dalam bidang perkuliahan juga kita harus fokus. Cuman kalau mikir negatifnya itu lebih banyak negatif di luar ya. Cuman terserah kitanya sendiri. Kalau kita sambil mondoknya salah tingkah ya juga kita banyak salahnya gitu. Jadi kalau kata saya lebih baik mondok, kalau cewek ya lebih baik mondok. Soalnya dalam lingkungan kita nggak banyak pergaulan bebas gitu. Cuman buat orang yang di luar nggak semuanya kayak gitu ya, wajarnya aja gitu. Terus kalau Mbak Zahro itu menanggapin
kawan atau mungkin sejajaran Mbak Zahra ya, yang Iya. mungkin Mbak Zahra sekarang udah jadi senior, apa sih Enggak juga. apa Bukan sih senior. tanggapan untuk selanjutnya mungkin ingin memajukan sistem-sistem di pondok ini? Iya, pokoknya kalau kata saya berkuliah sambil mondok itu bukan alasan kita gak bisa jadi apa-apa, itu bukan alasan. Kalau kita mau dimanapun kita kuliah, kita bisa. Itu bukan alasan. Kita kuliah di luar, kita kuliah di dalam, itu semua sama. Kitanya aja jalannya gimana gitu. Jadi dari tadi bisa saya simpulkan, mungkin yang bisa saya ambil dari percakapan kita dari Mbak Zahranya, bukan berarti sistem kita atau kita menjalani masa mondok itu terbilang kudet atau kurang Nolep. iya, atau kurang wawasan. Enggak juga, kita bisa ambil dari sisi kita bersosialitas di bangku pendidikan, kita bisa ambil hikmah dan sisi positif. Ya intinya kesimpulannya orang mondok itu bukan alasan cita-cita kita berhenti di situ, bukan. Kita mondok, cuman kita santri, tapi kita berkuliah. Bisa jadi kita dokter, tapi kita santri. Enggak menutup kemungkinan. Nggak menutup kemungkinan. Kita tetap menggapai cita-cita kita, cuman atas jalan syariat-syariat Islam yang udah kita pelajarin dari awal gitu. Baiklah, mungkin ini yang bisa jadi motivasi untuk orang yang di luar sana, baik yang untuk yang santri ataupun non santri mungkin, ataupun yang calon santri. Jangan lupa semangat. Buat untuk kedepannya masih panjang. Terima kasih Neng Zahranya. Iya. Sama-sama. Atas waktunya yang udah. Maaf udah banyak bicara sama kakak senior. Sama-sama. Ya udah, terima kasih ini dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.